Halo teman-teman, selamat datang di channel Mas Kimia. Kita melanjutkan pembahasan prediksi soal TKA Kimia ya teman-teman ya. Sekarang kita sudah sampai nomor berapa nih? Lumayan juga ya. 26. Wih. Langsung aja biar nggak lama. Tetapan kesetimbangan Kc suatu reaksi adalah sebagai berikut. Persamaan reaksi kesetimbangan yang sesuai adalah gimana nih teman-teman? Nah, KC tetapan kesetimbangan ya. Ini harusnya menjadi soal yang simpel ya buat teman-teman yang sudah pernah belajar ya. Nah, KC ini rumusnya adalah kanan pangkat koefisien dibagi kiri pangkat koefisien gitu ya. Nah, contohnya misal kita punya persamaan yang E ini ya teman-teman ya. Yang E ini KC-nya adalah kanan SO2, pangkat koefisiennya kan 2 nih. Nah, dikalikan O2 dibagi kiri pangkat koefisien. Nah, itu adalah KC untuk E. Sama atau enggak? Beda ya? Loh kak, ini kebalikannya. Nah iya. Nah, berarti nomor 26 ini teman-teman, SO3-nya di kanan, koefisiennya 2. Nih, SO3-nya di kanan, koefisiennya 2. SO2-nya di kiri, koefisiennya 2. SO2 di kiri, koefisien 2. O2 di kiri, koefisiennya 1. Nah, maka jawabannya adalah yang D gitu teman-teman. Ya, bisa ya. Nah, lanjut. Nomor 27. Nah, sebelum lanjut, tolong banget ya teman-teman ya, dibantu like dan komen untuk video ini. Nah, agar kakak tahu bahwa video ini bermanfaat untuk teman-teman ya. Nah, karena kalau ternyata tidak bermanfaat, nah tidak banyak yang perlu, nah mungkin di pertemuan berikutnya, di hari-hari berikutnya kakak memutuskan untuk melanjutkan kegiatan yang lain aja dibanding membuat video gitu ya. Oke, lanjut nomor 27. Suatu monomer memiliki struktur sebagai berikut. Nah, ini namanya adalah stirena teman-teman ya. Stirena. Polimer yang dihasilkan serta kegunaan yang paling tepat adalah, nah ini sebenarnya kalau teman-teman sudah pernah belajar materi benzena gitu ya. Nah, ini adalah stirena teman-teman ya. Nah, kalau stirena membentuk polimer yang namanya polistirena gitu ya. Nah, polistirena ini adalah yang ada di styrofoam teman-teman ya. Jawabannya yang D gitu ya. Nah, jadi polimer ini bisa dibilang ya masuk ke materi hafalan lah ya, semi-semi hafalan gitu. Lanjut 28. Berikut ini beberapa penerapan sifat koligatif dalam berbagai industri. Penerapan sifat koligatif di bidang kesehatan ditunjukkan oleh nomor berapa? Menentukan massa molekul relatif dari suatu zat, enggak ya. Pembuatan cairan pendingin pada industri es, enggak juga. Pembuatan cairan fisiologis, nah fisiologis ini hubungannya dengan kedokteran, kesehatan ya teman-teman ya. Desalinasi air laut, harusnya sih bisa aja ya, cuman enggak langsung. Pembuatan cairan anti beku untuk mesin kendaraan, enggak juga. Fisiologis, cairan fisiologis ini contohnya apa teman-teman? Obat tetes mata, terus infus. Nah, itu adalah cairan fisiologis teman-teman ya. Nah, dia menerapkan tekanan osmosis ya. Nah, jadi dia harus memiliki tekanan osmosis yang sama ya, harus isotonik dengan kondisi tubuh. Maka jawabannya adalah yang C. Lanjut 29. Larutan yang mempunyai tekanan uap paling besar ditunjukkan oleh gambar nomor berapa. Nah, perhatikan ya teman-teman ya. Penurunan tekanan uap itu adalah fraksi mol zat terlarut dikalikan tekanan uap jenuh gitu ya. Nah, kalau tekanan uap larutan itu adalah fraksi mol zat pelarut dikalikan tekanan uap jenuh gitu ya. Nah, perhatikan fraksi mol pelarut ini apa? Ini adalah mol pelarut dibagi, kita tulis ulang, mol pelarut dibagi mol pelarut
ditambah mol zat terlarut dikalikan tekanan uap jenuh larutan ya. Nah, perhatikan teman-teman. Di sini yang warna hitam ini kan partikel zat terlarut ya. Ya enggak? Nah, kalau kita lihat di sini dari rumusnya ini, mol pelarut per mol pelarut ditambah mol zat terlarut. Nah, perhatikan. Berarti kan semakin besar zat terlarutnya, penyebutnya kan semakin besar nih. Nah, artinya kalau semakin banyak zat terlarut, nanti tekanan uapnya semakin kecil, gitu. Ya. Nah, kalau diurutkan, nanti yang dua ini paling kecil, karena turunnya paling banyak, dua ini juga paling kecil, lebih kecil ya, sedikit lebih besar. Terus ini, nah, nanti yang tekanan uap paling tinggi adalah yang nomor 5, teman-teman. Kenapa begitu? Nah, karena dia penurunannya paling dikit ya. Mol partikel terlarutnya paling dikit. Nah, kalau masih nggak terima ya, coba ini ya. Kita bandingkan ya, nomor 2 sama nomor 5. Nomor 2 ini pelarutnya adalah 6, terlarutnya 5. Nah, berarti kan kalau kita yang nomor 2, nanti kan kita mol pelarutnya adalah 6 per 11 dikalikan P0. Nah, kalau nomor 5, 6 per 7 dikalikan P0. Nah, perhatikan, lebih besar siapa? Lebih besar 6 per 7 dong. Nah, kayak gitu caranya ya teman-teman ya. Nah, itu matematis aja kok. Jawabannya yang E. Lanjut. 30. Plastik biodegradable semakin banyak dikembangkan sebagai alternatif pengganti plastik konvensional yang sulit terurai di lingkungan. Salah satu contoh plastik biodegradable adalah polylactic acid (PLA) yang dibuat dari bahan baku renewable seperti pati, jagung, atau tebu. Nih, kata kuncinya ini teman-teman ya, dibuat dari bahan baku renewable, dapat diperbarui. Dibandingkan dengan plastik konvensional berbahan dasar polyethylene yang berasal dari minyak bumi, nih, minyak bumi ya, analisislah keunggulan dan kekurangan plastik biodegradable PLA dari sudut pandang kimia dan lingkungan. Nah, tadi kakak baca soal ini nggak lengkap banget ya. Terus kakak memutuskan mau menyediakan pembahasan ini untuk teman-teman ya, biar teman-teman bisa baca. Ternyata di soalnya sudah ada penjelasan lengkap gitu ya. Nah, coba kita lihat. PLA lebih unggul karena memiliki kekuatan mekanik yang lebih baik dan lebih tahan terhadap panas dibandingkan PE, sehingga cocok untuk berbagai aplikasi kemasan. Dia pengen sudut pandang kimia sama lingkungan ya, ini kurang ya, kurang. PLA lebih unggul karena proses produksinya lebih murah dan lebih efisien dibandingkan PE, sehingga dapat mengurangi biaya produksi produk kemasan yang signifikan. Nggak ada hubungannya juga ya sama kimia dan lingkungan. Nomor C, PLA lebih unggul karena dapat terurai secara alami oleh mikroorganisme di lingkungan dalam waktu yang relatif singkat, sehingga mengurangi masalah sampah plastik yang menumpuk. Nih, masalah plastik yang menumpuk terus mudah terurai. Nah, sesuai di sini teman-teman, dia bilangnya adalah biodegradable. Nah, jadi kalau kita melihat sudut pandang kimia dan lingkungan, nanti lebih cocoknya adalah yang C, teman-teman. Ya. Nah, PE lebih unggul ini salah ya. Lebih unggul PLA ya, khususnya dalam sisi lingkungan ya. Kemudian kekurangan kelebihan masing-masing enggak, karena dia fokusnya pengen ke pandangan kimia dan lingkungan. Ya. Fix C. Oke teman-teman, sekali lagi tolong dibantu like dan komen ya, kakak butuh banget biar kakak tahu seberapa bermanfaat video ini dan di video-video lain yang ada di playlist ini ya. Nah, sangat membantu kak. Oke, nomor 31. Perhatikan gambar rangkaian sel volta berikut. Nomor gambar, notasi sel, harga nol sel yang tepat adalah... Nah, perhatikan ya teman-teman ya. Nah, teman-teman udah belajar belum sel volta? Nah, simpelnya gini teman-teman ya. Simpelnya gini. Teman-teman pegang ini deh, akan sangat membantu. Anoda itu adalah tempatnya oksidasi. Ya. Katoda itu adalah tempatnya reduksi. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian notasi sel. Notasi sel ini adalah angkot. Ya. Anoda,
oksidasi, jembatan garam, reduksi, katoda, gitu ya teman-teman ya. Artinya yang kiri ini adalah anoda dulu, ya. Di kiri ini adalah anoda. Setelah itu yang kanan ini adalah katoda, gitu. Nah, perhatikan, anoda ini oksidasi. Oksidasi ini melepas elektron, ya. Nah, kalau reduksi kebalikannya, ya, menerima elektron. Nah, perhatikan di gambar teman-teman, nomor 1. Elektron berasal dari Zn, berarti melepaskan. Berarti kan Zn-nya ini adalah oksidasi. Berarti harusnya Zn kiri, Ni kanan. Ini kebalik. Ya, gitu. Nah, kalau yang nomor 2, elektronnya kan dari Cu nih, menuju Ni. Berarti Cu oksidasi, Ni reduksi. Nah, nomor 2 ini juga kebalik, teman-teman. Ya kan? Kalau nomor 2 ini kan Ni oksidasi, Cu reduksi. Padahal di gambarnya kan kebalikannya. Nomor 3, nih harusnya Cu oksidasi, Pb reduksi. Ya enggak? Nah, ini kebalik, teman-teman. Ya. Nah, kalau kita lihat nomor 4, ini yang mengoksidasikan Cu. Nah, cucu. Nah, Cu jadi Cu2+, lanjut berikutnya gitu ya. Kalau yang kanan yang oksidasi Zn. Zn jadi Zn2+, lanjut seterusnya gitu ya. Nah, kebalikannya lah ya. Cu, Zn, Zn. Nah, coba kita lihat pilihannya di sini. Cu, Zn, Zn. Nah, berarti notasi selnya benar, teman-teman. Ya. Nah, sisanya adalah enol sel. Nah, enol sel ini seharusnya dia menyediakan data, teman-teman. Enol sel masing-masingnya berapa. Ya. Nah, tapi kalau nggak pakai data, berarti caranya kita harus menghafal sih. Hafal sel volta. Deret volta. Ya. Nah, deret volta. Nah, jadi yang namanya E-sel itu adalah E0 punyanya reduksi dikurangi E0 punyanya yang oksidasi gitu teman-teman ya. Nah, yang reduksi siapa? Zn, yang oksidasi C, ya kan? Nah, jadi dia akan bertanda positif ketika E0-nya si Zn atau Pb ini lebih besar dibandingkan yang kiri. Nah, seharusnya disediain data, seharusnya ya. Nah, tapi kalau nggak disediain data, ya teman-teman mau nggak mau harus hafal ini sih, deret volta gitu ya. Nah, dulu sih pas zaman kakak masih SMA memang dihafal sih ini. Ya walaupun jarang-jarang dipakai juga sih. Nah, ini ya. Semakin ke kanan, E0-nya semakin besar teman-teman ya. Semakin ke kanan, E0 semakin besar. Kalau kita lihat di sini, Zn dengan Cu kita bandingkan. Zn di sini, Cu di sini. Nah, berarti kan Cu lebih besar dari Zn kan? Nah, kalau Cu lebih besar dari Zn, berarti di sini Zn lebih kecil dari Cu. Kecil dikurangi besar. Berarti hasilnya harusnya negatif gitu ya teman-teman ya. Nah, kita bandingin Pb sama Zn. Pb di mana Pb? Nih, Pb di sini, Zn di sini. Berarti kan E0 Pb lebih besar dibandingkan E0 Zn, ya enggak? Nah, mencari E0 ini adalah E0-nya kanan, yang reduksi, dikurangi E0-nya kiri. Besar dikurangi kecil, hasilnya adalah positif, gitu. Maka nomor 31 jawabannya adalah yang E, gitu teman-teman. Ya, bisa ini mah? Wih, ternyata tinggal dikit lagi ya teman-teman ya. Lanjut 32 nggak? Oke, lanjut deh nomor 32. 32 ini nanti berhubungan dengan nomor 31 teman-teman. Ya, masih deret volta juga. Berikut adalah eksperimen korosi besi paku yang dilapisi logam lain. Semuanya sama ya. Yang beda itu gulungan-gulungannya doang. Mg, Mn, Cr, Zn, Cu. Besi mengalami perkaratan paling cepat adalah. Nah, jadi besi berkarat itu diawali oleh oksidasi Fe. Ya. Nah, Fe ini akan lebih mudah teroksidasi kalau dipasangkan dengan logam yang posisinya lebih kanan dibandingkan Fe. Lagi-lagi yang ada di sel volta gitu teman-teman. Fe di sini nih teman-teman. Ya. Dari semua pilihan yang ada, yang lebih kanan dari Fe hanyalah
Cu, ya. Sehingga kalau Fe dengan Cu dipasangkan, Cu akan reduksi, Fe akan oksidasi, sehingga akan mengalami perkaratan. Jawabannya adalah yang E. Nah, coba kita cek yang lain. Mg, Mn, Cr, Zn. Mg sama Mn dulu lah. Nih, Fe kan di sini. Nih, Mg sama Mn di kiri, berarti Fe akan reduksi, Mg, Mn yang oksidasi. Zn sama Cr. Nah, Cr di kirinya pas, Zn juga di kirinya pas. Nah, maka nanti ketika dipasangkan dengan Fe, Fe ini tidak teroksidasi tapi malah terreduksi. Gitu teman-teman. Iya, mungkin sekian dulu pembahasan dari Mas Kimia. Tolong banget dibantu like dan komen. Di-share ke teman-teman juga boleh. Terima kasih.